Adapun tipe soal yang akan kita bahas pada video kali ini bisa saja seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teten Rizwan di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Sesuai janji saya sebelumnya, di video kali ini kita masih membahas soal asli SIMAK UI, baik itu tahun 2020 maupun tahun 2019. Karena apa? Karena tipe-tipe soal SIMAK UI itu hampir sama dari tahun sebelumnya. Semoga saja melalui video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman sebagai bahan persiapan kalian untuk mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2021. Adapun tipe soal yang akan kita bahas pada video kali ini bisa saja seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum menonton di video bagian pertama, saya sarankan menonton terlebih dahulu agar menambah wawasan teman-teman dalam mempersiapkan SIMAK UI di tahun 2021 ini. Dan tak lupa juga bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video selanjutnya, khususnya SIMAK UI ini. Dan semoga melalui video ini dapat mempermudah teman-teman dalam memahami materi-materi khususnya soal-soal SIMAK UI. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Tetapi sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Diketahui matrik A sama dengan 1, 2, 2, 1 dan matrik B sama dengan negatif 1, 2, 1, 1. Jika matrik A ditambah T dikali matrik B merupakan matrik singular, maka nilai T kuadrat ditambah 3T ditambah 2 adalah. Nah, apabila kita menemukan tipe soal seperti ini, pertama-tama kita harus jumlahkan dulu ini matriknya. Kemudian kita di sini nih matrik singular. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu matrik singular itu merupakan determinan teman-teman, dan nanti kita akan membahasnya di pembahasan. Setelah kita menyelesaikan yang bagian sini, lalu kita kerjakan nih yang ditanyakan teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, di sini diketahui ini seperti ini teman-teman, lalu kita ganti matrik A-nya itu dengan 1, 2, 2, 1 ditambah T. Nah, matrik B-nya itu kita ganti dengan negatif 1, 2, 1, 1. Lalu kita kalikan T-nya ke matrik ini, maka T dikali min 1 menjadi negatif T. T dikali 2 menjadi 2T, T dikali 1 menjadi T, T dikali 1 menjadi T. Setelah itu kita jumlahkan teman-teman. Ini 1 ditambah negatif T, positif dikali negatif menjadi negatif, maka 1 dikurangi T. 2 ditambah 2T menjadi 2 tambah 2T, ini juga 2 ditambah T, dan 1 ditambah T teman-teman. Nah, setelah begindang kita langsung determinankan. Caranya, misalkan di sini ada sebuah matrik yaitu ABCD, maka apabila dideterminankan, nah ini nih notasi determinan itu seperti ini teman-teman. Maka di sini A dikali D dikurangi B dikali C teman-teman. Nah, seperti ini. Ini rumusnya teman-teman. Maka langsung saja teman-teman, yang ini berarti 1 dikurangi T dikali 1 ditambah T dikurangi 2 ditambah T dikali 2 ditambah 2T sama dengan 0 teman-teman. Lalu kita kalikan saja 1 dikurangi T dikali 1 ditambah T menjadi 1 dikurangi T kuadrat. Dikurangi ini 2 dikali 2 menjadi 4. 2 dikali 2T menjadi 4T. Dan T dikali 2 menjadi 2T. 4T ditambah 2T menjadi 6T. Dan di sini T dikali 2T menjadi 2T kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan nih negatif ini, berarti 4 dikali negatif menjadi negatif 4. Positif 6T dikali negatif menjadi negatif 6T. Dan
Positif 2T kuadrat dikali negatif menjadi negatif 2T kuadrat sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan saja di sini negatif 2T kuadrat ditambah negatif T kuadrat menjadi negatif 3T kuadrat. Negatif 6 tetap jadi negatif 6T. Di sini negatif 4 ditambah 1 menjadi negatif 3 sama dengan 0. Setelah kita menemukan seperti ini, semua ruasnya kita bagi dengan negatif 3. Maka menjadi T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 sama dengan 0. Setelah begindang, lalu kita faktorkan berapa sih yang apabila dikalikan menghasilkan 1 dan ditambahkan atau dijumlahkan menghasilkan 2. Maka di sini T ditambah 1, T ditambah 1, teman-teman. Maka T-nya itu adalah negatif 1. Semuanya ini kan soalnya sama, ini sama, maka T-nya itu sama dengan negatif 1. Setelah kita menemukan T, lalu kita tinggal substitusikan ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah T kuadrat ditambah 3T ditambah 2. Maka di sini T-nya kita ganti dengan negatif 1, maka negatif 1 dikuadratkan ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 dikuadratkan menjadi 1, positif 3 dikali negatif 1 menjadi negatif 3 ditambah 2. Maka 1 dikurangi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Maka jawabannya yang A. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 2 jika fx dikuadratkan ditambah fx dikurangi 2 itu sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 di mana x1-nya itu lebih kecil daripada x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu x1 ditambah 3 dan x2 dikurangi 1 adalah, langsung saja kita lihat nih yang diketahuinya itu fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 2 di mana x1-nya itu lebih kecil daripada x2. Nah, di sini jika fx dikuadratkan ditambah fx dikurangi 2 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang pertama ini. Lalu kita misalkan saja teman-teman biar mudah, fx-nya itu kita misalkan dengan y, maka menjadi y kuadrat ditambah y dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi y ditambah 2 dikali y dikurangi 1, maka y-nya itu sama dengan negatif 2 atau y-nya itu sama dengan 1. Setelah ini kita kembalikan lagi nih, y-nya itu kan fx, maka menjadi fx sama dengan negatif 2 atau fx-nya itu sama dengan 1. Apa nih fx? Fx itu kan sama dengan 2x ditambah 2, maka ini juga menjadi 2x ditambah 2 sama dengan negatif 2. Positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2, maka negatif 2 ditambah negatif 2 menjadi negatif 4, maka x-nya itu sama dengan negatif 4 dibagi 2 menjadi negatif 2. Kita temukan x yang pertama. Yang keduanya itu adalah 2x ditambah 2 sama dengan 1. Positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 menjadi negatif 1. Maka x-nya itu sama dengan negatif 1/2. Nah, kita lihat nih bahwa x1-nya itu harus lebih kecil daripada x2. Maka kita dapat tentukan x1-nya itu adalah negatif 2 dan x2-nya itu adalah negatif 1/2, teman-teman. Karena negatif 2 kan lebih kecil daripada negatif 1/2. Setelah itu kita masukkan nih persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu x1 ditambah 3 dan x2 dikurangi 1. Kita masukkan yang pertama dulu, x1 ditambah 3, x1-nya itu kan negatif 2. Negatif 2 ditambah 3, maka hasilnya itu adalah 1. Yang keduanya itu adalah x2 dikurangi 1. x2-nya itu kan negatif 1/2 dikurangi 1. Nah, ini 1 itu kita dapat pecahkan menjadi 2/2. 2 dibagi 2 itu kan sama dengan 1. Maka di sini negatif 1 ditambah negatif 2 menjadi negatif 3. Penyebutnya adalah 2, maka yang keduanya itu adalah negatif 3/2, teman-teman. Nah, di sini kita udah menemukan yang pertama itu adalah 1, yang keduanya itu adalah negatif 3/2. Di sini kita disuruhnya itu membuat persamaan kuadrat baru, di mana untuk membuat persamaan kuadrat baru kakak memberikan rumusnya itu ada 2. Yang pertamanya itu bisa saja x dikurangi a dikali x dikurangi b. Yang keduanya kita dapat menggunakan rumus x kuadrat dikurangi dalam kurung a ditambah b, x ditambah a dikali b sama dengan 0, teman-teman. Kita gunakan yang kedua ini supaya lebih mudah dan lebih cepat langsung mendapatkan jawabannya. Maka di sini x kuadrat, di sini a-nya itu kan 1. B-nya itu adalah negatif 3/2, maka 1 ditambah negatif 3/2
Ini X, jangan lupa X-nya ditambah A dikali B, A-nya itu 1 dikali B-nya itu negatif 3/2 sama dengan 0. 1 ditambah 3/2 menjadi negatif 1/2 kan, negatif dikali negatif menjadi positif, maka X kuadrat ditambah 1/2X. Nah, di sini nih, 1 dikali negatif 3/2 ya hasilnya tetap negatif 3/2, menjadi negatif 3/2 sama dengan 0. Nah, di sini ada penyebutnya nih, ada 2 kan nggak enak gitulah. Lalu kita kalikan saja teman-teman dengan 2. Kita kalikan dengan 2, maka X kuadrat dikali 2 menjadi 2X kuadrat. 1/2X dikali 2 menjadi X. 3/2 dikali 2 menjadi negatif 3 sama dengan 0. Maka hasilnya itu adalah 2X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lihat jawabannya yang mana. Nah, yang ini jawabannya yang A. Mantap teman-teman. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat basis 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah basis 2 log X dikurangi 3 pangkat 3, maka nilai X1 dikali X2 adalah, langsung saja teman-teman kita bahas tipe soal seperti ini. Yang pertama-tama itu, nah di sini 3 pangkat 3-nya kita rubah menjadi 27. Mengapa? Karena 3 dikali 3 itu 9, 9 dikali 3 itu adalah 27 teman-teman. Maka langsung saja di sini menjadi 3 pangkat basis 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah basis 2 log X dikurangi 27. Oke, di sini nih yang basis 2 log X kuadrat kita rubah menjadi 2 dikali basis 2 log X. Mengapa bisa seperti ini? Nih, di sini dari sifat teman-teman. Dari sifat logaritma, apabila ada basis A log B pangkat N, maka itu si N-nya itu bisa pindah ke depan menjadi N basis A log B. Menjadi seperti ini, di sininya tetap sama. Setelah itu nih, yang ini juga dapat kita rubah teman-teman menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat basis 2 log X. Dari manakah ini? Dari sini, ini merupakan bagian dari sifat eksponen teman-teman. Apabila ada A pangkat M ditambah N, maka itu sama aja dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi seperti begindang teman-teman. Dan di sini juga teman-teman, 3 pangkat 2 dikali basis 2 log X dapat kita modifikasi menjadi 3 pangkat basis 2 log X dipangkatkan lagi dengan 2. Ini dari manakah rumusnya? Ini juga sama dari sifat eksponen. Apabila ada A pangkat M dikali N, maka itu sama aja dengan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N teman-teman. Maka menjadi seperti ini, 3 pangkat basis 2 log X dipangkatkan 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat basis 2 log X dikurangi 27. Nah, di sini kita misalkan saja untuk tidak ribet bilangan-bilangan seperti ini, maka kita misalkan 3 pangkat basis 2 log X-nya itu dengan T. Maka menjadi T kuadrat sama dengan 4 dikali 3 kali T dikurangi 27. Nah, di sini kita pindahkan ini ke kiri, maka di sini 4 dikali 3 itu 12. 12 dipindahkan menjadi negatif 12T, teman-teman. Maka T kuadrat dikurangi 12T. Ini negatif 27 pindah ke kiri menjadi positif 27 sama dengan 0. Setelah begini, lalu kita faktorkan, teman-teman. Berapa sih yang apabila dikalikan menghasilkan positif 27 dan jika dijumlahkan atau ditambahkan menghasilkan negatif 12? Maka didapatlah negatif 9 dengan negatif 3. Maka T dikurangi 9 dikali dengan T dikurangi 3 sama dengan 0. Maka di sini T dikurangi 9 sama dengan 0, maka T-nya itu sama dengan 9 atau T-nya itu sama dengan 3, teman-teman. Nah, setelah begindang, jangan lupa lagi teman-teman, kita kembalikan ke bentuk awalnya. T itu apa sih? T itu adalah 3 pangkat basis 2 log X. Maka di sini 3 pangkat basis 2 log X sama dengan 9. Nah, di sini kita samakan basisnya. Basis ini teman-teman, maka di sini 9 itu dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Karena 3 dikali 3 itu 9. Setelah sama ini nih basisnya, kita coret saja, maka menjadi basis 2 log X sama dengan 2. Nah, apabila teman-teman ada yang masih bingung cara mencari nilai X di logaritma, kita kembalikan saja ke dalam bentuk eksponen. Di sini nih, inilah caranya. Yaitu apabila ada basis A log B sama dengan C, maka di sini A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini ini kan X-nya.
Berarti langsung saja di sini 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan X. Di sini 2 pangkat 2 kan 4, maka X-nya itu sama dengan 4. Oke, yang kedua, kita ganti T-nya juga dengan 3 pangkat basis 2 log X sama dengan 3. Nah, ini 3 itu sama aja dengan 3 pangkat 1. Karena di sini basisnya udah sama 3, langsung saja deh. Basis 2 log X sama dengan 1. Maka di sini 2 pangkat 1 sama dengan X. 2 pangkat 1 ya 2, maka X-nya itu sama dengan 2. Nah, sudah seperti ini, lalu kita langsung saja kalikan. Yang ditanyakan itu adalah X1 dikali X2, berarti 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Maka jawabannya yang C. Mantap, kita next ke soal yang selanjutnya. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 itu lebih kecil daripada X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2 sama dengan 3 dan X1 dikali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya negatif X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat negatif X1 dan hasil kalinya negatif X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat negatif X1 adalah. Nah, apabila kita menemukan tipe soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini juga bisa saja dalam bentuk A ditambah B atau alfa ditambah beta. Dan ini juga bisa saja dalam bentuk A dikali B atau alfa dikali beta, teman-teman. Tetapi di sini yang diketahuinya itu adalah dalam bentuk X1 dengan X2, maka saya juga gunakannya yang X1 dengan X2, teman-teman. Pokoknya sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini yang diketahui X1 ditambah X2-nya itu adalah 3, dan X1 dikali X2-nya itu adalah 2. Maka dari itu langsung saja kita substitusikan, teman-teman. Maka menjadi X kuadrat dikurangi ini 3X ditambah 2 sama dengan 0. Setelah kita menemukan seperti ini, jangan lupa langsung kita faktorkan, teman-teman, untuk mencari X1 dengan X2. Yang akan kita substitusikan lagi ke persamaan kuadrat barunya. Maka di sini berapa sih yang apabila dikalikan menghasilkan positif 2 dan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 3? Maka di sini kita ambil negatif 2 dengan negatif 1. Maka di sini X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 2. Dan X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 1. Lihat saja di soal bahwa syaratnya itu X1 lebih kecil daripada X2. Maka di sini X1-nya adalah 1 dan X2-nya itu adalah 2. Setelah kita menemukan X1 dengan X2, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan yang ini, teman-teman. Nah, ini itu fungsinya itu ketika kita mensubstitusikan untuk mencari persamaan kuadrat baru, teman-teman. Untuk mencari nih yang ini nih, yang X1 ditambah X2 dengan X1 dikali X2. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama nih, yang ini yang penjumlahan terlebih dahulu. Maka di sini negatif X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat negatif X1. X1-nya itu adalah 1 dan X2-nya itu adalah 2. Maka negatif 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 2 pangkat dengan negatif 1. Nah, di sini negatif 1 dikuadratkan menjadi 1 dan 2 pangkat negatif 1 dapat kita rubah menjadi 1/2, teman-teman. Ini dari sifat eksponen. Apabila ada A pangkat negatif 1, maka itu sama aja dengan 1/A, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini 1 ditambah 1/2 kita samakan nih penyebutnya dengan 2, maka menjadi 2/2 itu kan 2 bagi 2, 1. Ditambah 1/2. Penyebutnya udah sama 2, maka 2 tambah 1 menjadi 3. Maka hasilnya adalah 3/2, teman-teman. Nah, ini untuk yang A tambah B atau X1 ditambah X2, teman-teman. Oke, sekarang yang perkaliannya, maka di sini negatif X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat negatif X1 sama seperti yang tadi. Ini negatif 1 dipangkatkan 2 menghasilkan 1, dan di sini 2 pangkat negatif 1 menjadi 1/2. Maka 1 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/2.
2, teman-teman. Ini yang A dikali B. Setelah kita menemukan seperti ini, tinggal kita substitusikan saja ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi di sini A tambah B, di sini X ditambah A dikali B sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat A tambah B-nya kita ganti dengan 3/2, maka di sini 3/2X ditambah, nah di sini A kali B-nya kita ganti dengan 1/2. 1/2 sama dengan 0. Semua ruasnya kita kalikan dengan 2, maka menjadi 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, di sini jawabannya adalah yang B, teman-teman. 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai tipe-tipe soal SIMAK UI dan dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan SIMAK UI di tahun 2021 ini. Serta nanti di next video kita juga masih membahas soal-soal SIMAK UI. Maka dari itu, jika teman-teman mudah memahami soal SIMAK UI melalui video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video selanjutnya teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan, dan tak lupa juga saya ingin meminta maaf kepada teman-teman jika dalam penyampaian saya, pengucapan saya masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Mohon untuk dimaklumi karena saya juga masih dalam proses tahapan pembelajaran. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next video.